Selamat pagi. Saya, Tauriko, ingin mendiskusikan tentang beberapa pertanyaan yang menyatakan apa dampak dari virus corona ini secara nasional dan global. Jika saya ambil satu contoh dari fenomena global, kita dapat melihat bagaimana virus ini sebenarnya melemahkan beberapa negara yang ekonominya cukup makmur sebelumnya dan melemahkan negara adidaya yang sebelumnya cukup kuat. Secara nasional kita dapat mengambil contoh dari Amerika Serikat. Hari ini kita melihat Amerika Serikat mengalami yang saya namakan local insecurity, tidak amanan di dalam lokal Amerika Serikat, di mana terjadi penjarahan, pembakaran, perusakan, perampokan, sehingga banyak warga negara Amerika Serikat yang merasa tidak aman mengantisipasi dengan cara membawa senjata di jalan-jalan hanya untuk melindungi kota tempat mereka berdomisili. Dan ini belum pernah kita lihat dalam sejarah Amerika Serikat, khususnya in American modern history. Ini sesuatu yang sangat anomali, menunjukkan bahwa Amerika Serikat dari departemen kepolisian hingga departemen administrasi sipil pemerintahan tidak dapat mengantisipasi keadaan negeri mereka tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah Amerika dapat atau masih bisa memiliki peran global di dalam intervensi konflik di beberapa wilayah regional seperti Laut Cina Selatan? Karena seperti kita ketahui, Laut Cina Selatan ini menjadi ajang adu kekuatan yang ditunjukkan oleh Cina, oleh Beijing, dan Amerika Serikat. Di Laut Cina Selatan, kita bisa melihat banyak sekali negara-negara yang sudah terlibat di dalamnya. Laut Cina Selatan adalah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia, di mana negara-negara seperti Cina, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina terlibat di dalamnya. Nah, Amerika Serikat sebagai global player di dunia pertahanan juga ikut melibatkan diri di dalam yang saya namakan outer conflict dari negara-negara yang terlibat. Nah, di sini kita bisa melihat apakah dengan keadaan Amerika Serikat hari ini yang sedang menghadapi dampak dari virus corona, sehingga ada satu kejadian di mana laki-laki kulit hitam terbunuh oleh polisi menjadi pemicu suatu gerakan sosial yang cukup radikal menurut saya, yang mendorong publik
di tengah pandemi corona keluar ke jalan untuk merespon. Sebenarnya bukan merespon kematian George Floyd, warga negara kulit hitam, tapi menurut saya ini lebih daripada merespon ketidakpastian pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi dampak dari coronavirus tersebut, di mana ekonomi Amerika Serikat plunge, banyak sekali pengangguran, pemutusan hubungan kerja, perusahaan tutup di mana-mana selama pandemi corona tersebut. Nah, kejadian protes tentang matinya seseorang warga negara kulit hitam di Amerika Serikat itu hanya menjadi pelatuk yang sampai hari ini administrasi Donald Trump terlihat sangat bingung untuk merespon. Tapi lagi-lagi kita melihat figur Trump cukup kuat untuk mendelegasikan National Guard, tentara nasional Amerika Serikat, ke jalan-jalan di Amerika Serikat untuk melindungi bisnis-bisnis kecil yang banyak sekali menjadi korban pengerusakan, penjarahan, pembakaran. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah pertahanan? Nah, kita dapat melihat tentunya peran Amerika Serikat tetap ada, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Karena apapun yang terjadi di saat Amerika Serikat terlibat dalam satu peperangan di sebuah wilayah, maka sekutu Amerika Serikat tidak akan tinggal diam, seperti Inggris dan negara-negara Eropa Barat yang tentunya mempunyai core player di sana, main utamanya seperti Jerman, Perancis, Italia, dan Kanada juga termasuk dalam konteks wilayah kekuatan. Dan Amerika Serikat sangat memungkinkan bisa mengakomodir NATO di sini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana intimidasi Beijing, China di wilayah Laut Cina Selatan. Intimidasi ini cukup panjang dan punya sejarah di banyak wilayah di Laut Cina Selatan, di mana di sana ada namanya persengketaan garis batas laut yang lebih dikenal sebagai Nine Dash Line Natuna, dan tanda-tanda wilayah yang sudah tercetak pada peta Cina tentang wilayah tersebut yang mencakupi keluasan yang cukup luas, di mana kita dapat melihat garis itu mulai dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia. Nah, dalam hal tersebut, apakah negara-negara ASEAN ini dapat bersatu melawan Cina perihal intimidasi dan garis batas? Karena negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina semua mempunyai historical record. Jadi catatan sejarah di masa lalu di mana Cina sempat melakukan kontak fisik terhadap militer-militer negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Saya melihat di tengah pandemi virus corona seperti ini, saya tidak punya keyakinan dalam menganalisa bahwa negara Asia Tenggara dapat bersatu melawan Cina, karena negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia semua mengalami kondisi yang sama di dalam skala nasional mereka sendiri-sendiri. Karena mereka semua sedang menghadapi krisis ekonomi, politik akibat dari pandemi corona ini. Jadi untuk ke depan memang saya menganalisa tidak ada gambaran akan bersatunya negara Asia Tenggara dalam mewujudkan strong diplomasi atau strong proposal ataupun cara untuk menemukan legitimasi wilayah kepada Cina. Nah, dalam hal ini, kalau kontak fisik ini terus terjadi, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah ini akan menjadi wadah konflik berkepanjangan, di mana saya melihat Amerika Serikat akan intervensi di wilayah ini, ya, dengan keberadaan Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, Indonesia, Taiwan di wilayah garis batas konflik tersebut. Nah, melihat keadaan ini, saya rasa analisis-analisis yang banyak mengatakan bahwa wilayah yang memungkinkan akan memicu perang global tentunya Laut Cina Selatan ada termasuk di dalamnya. Selama ini selalu diperkirakan perang global akan dipicu oleh Amerika Serikat dan Iran, atau Amerika Serikat dan Cina, atau Iran dan Israel, atau Turki dan Iran dan Israel, atau Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi ke depan analisis saya lebih menuju kepada pertahanan Republik Indonesia. Mau tidak mau, pemerintahan Indonesia dengan delegasi kekuatan kepada TNI ataupun Polri itu harus benar-benar memahami skema pertahanan di wilayah tersebut, sehingga seminimal mungkin setidak-tidaknya kita mempunyai effort atau keinginan, atau bahkan bisa mengacu kepada kemampuan untuk kita merespon konflik di wilayah batas tersebut. Mungkin kita tidak menginginkan konflik ini, tapi bagaimana negara-negara yang mempunyai kekuatan lebih dari kita yang selalu berusaha untuk mengangkat tensi konflik ini ke permukaan. Dan saya rasa sebagai basic analisis hari ini,
Apa yang saya utarakan ini agar dapat bermanfaat untuk publik di Indonesia. Terima kasih.